Selamat pagi saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Senang berjumpa dengan saudara-saudara. Perjumpaan di dalam firman Tuhan. Firman yang mengubahkan hidup kita sehingga kita tetap hidup di dalam kebahagiaan. Saudara-saudara, tentu banyak pergumulan, suka dan duka kita lewati. Selama kita menjalani di dalam kuasa Tuhan, kita tidak luput dari kebahagiaan pun di dalam duka cita. Saudara-saudaraku, inilah firman Tuhan yang akan kita dengarkan pada hari ini. Salam, jemaat Tuhan yang terkasih dalam Kristus Yesus. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan renungan hari ini, marilah kita berdoa, kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudari di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan untuk kita renungkan satu hari ini terambil dari surat Rasul Paulus kepada jemaat Efesus, pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-18. Inilah firman Tuhan. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Demikian firman Tuhan. Saudara yang terkasih, doa adalah komunikasi setiap orang percaya dengan Tuhan. Dan firman Tuhan renungan hari ini adalah bahagian daripada doa Rasul Paulus yang mana dia sedang dipenjarakan di kota Roma. Meskipun dia dipenjarakan di kota Roma, tetapi Paulus masih memikirkan jemaat yang ada di Efesus yang mana sedang mengalami pergumulan atau bisa disebut sedang mengalami tawar hati. Melalui doa ini, Paulus berharap supaya orang Kristen itu mampu memahami betapa lebarnya, panjangnya, dan tingginya bahkan dalamnya kasih Kristus. Saudara yang terkasih, kasih Kristus tidak dapat diukur. Tidak ada bandingannya dan menjangkau semua manusia di segala abad dan di segala tempat. Dan lambang kasih dari Kristus adalah salib. Salib itulah tanda kasih Allah yang tak terhingga. Karena di salib itulah Yesus rela mati. Di kayu salib itulah dia rela memberikan nyawanya untuk menggantikan yang mana manusialah yang seharusnya di sana, disalibkan di sana. Tetapi karena kasihnya itu, ia rela mati di kayu salib. Saudara yang terkasih, tentang kayu salib dan tentang ayat ini, seorang penafsir pernah mengatakan bahwa tangkai salib bahagian atas itu menunjuk ke atas dan tangkai bawah menunjuk ke bawah, sedang palang-palangnya menunjuk ke cakrawala yang tak terbatas. Seorang bapak gereja yang bernama Hieronymus mengatakan, itulah kasih Kristus yang menjulang tinggi mencapai malaikat-malaikat di sorga dan tertancap ke bawah mencapai roh-roh jahat di neraka. Menurut lebarnya kasih Kristus itu menjangkau seluruh manusia di segala abad, menjangkau seluruh manusia di segala tempat. Oleh karena itulah saudaraku yang terkasih, mari kita renungkan di mana kasih Kristus itu tidak terbatas dan panjangnya kasih Kristus itu menggapai setiap orang yang mau menerima kasihnya. Oleh karena itu, tidak satupun seseorang di luar kasih Yesus dan tidak satupun tempat yang di luar jangkauan kasih Yesus Kristus. Tergantung siapa yang mau menerimanya. Setiap orang yang percaya
akan beroleh kasih daripada Kristus Yesus. Dia tidak terbatas. Kasih-Nya itu untuk selama-lamanya. Kasih-Nya itu untuk semua yang ada percaya padanya. Oleh karena itu, sebagai orang percaya yang merenungkan dan mengimani kasih Yesus tidak terbatas, mari terimalah kasih-Nya. Bila kita memahami kasih Allah dalam Kristus yang tiada taranya itu, kita akan dimampukan, kita akan menjadi berani menjalani hidup ini meskipun banyak tantangan. Meskipun di dalam kondisi yang berubah-ubah. Tetapi jika kita mampu memahami kasih Kristus itu yang tak terbatas itu, kita tidak takut lagi. Kita tidak takut lagi menghadapi segala sesuatu macam keadaan dalam hidup ini. Tetapi kita akan selalu muncul sebagai orang-orang yang telah menerima kasih dan dimenangkan dalam setiap kondisi hidup kita. Inilah yang perlu kita renungkan dalam satu hari ini. Mari terimalah kasih Kristus itu di dalam hidupmu. Jangan takut, jangan gentar. Apapun kondisi kita pada hari ini, firman Tuhan mengajak kita supaya mau datang dan menerima kasih Tuhan Yesus Kristus di dalam hidup kita ini. Sehingga kita dimampukan dan dimenangkan, bahkan dilayakkan menjadi pemenang di dalam perlawanan-perlawanan, pergumulan-pergumulan hidup kita. Tetaplah kuat, tetaplah berani, dan jadilah pemenang. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat kasih setiamu yang selalu kami rasakan. Firman-Mu kiranya menjadi kekuatan bagi kami, di mana kami bisa menghadapi segala sesuatu yang boleh menjadi tantangan atau rintangan dalam hidup kami, tetapi kami boleh Tuhan menangkan. Kami yakin dan percaya kasih-Mu yang tidak berkesudahan, kasih-Mu yang tiada batas itu Engkau limpahkan dalam setiap hidup kami. Satu hari ini biarlah kami boleh menjadi pemenang atas segala apapun kondisi kami, apapun yang kami hadapi. Terpujilah nama-Mu kekal sampai selama-lamanya, dan Kristus Yesus kami berdoa. Amin.